Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita pertama dari YouTube channel pembaca novel Indonesia. Pada cerita pertama ini adalah cerita romantis yang ditulis oleh Noel Solitude pada blog miliknya, ceritasolitude.wordpress.com. Walaupun cerita ini mengandung sebuah kisah hubungan sejenis, tapi ada banyak pesan yang dapat diterima oleh para pembacanya. Bagi teman-teman yang anti terhadap kaum pelangi, diharapkan untuk tidak menonton kisah ini. Beri kami cerita lain yang siap kami bacakan buat teman-teman yang tidak suka dengan cerita ini. Oke, tidak berpanjang-panjang mukadimah, kita mulai saja. Sebuah dinding. Capek juga jadi pengurus OSIS. Udah mau liburan, malah banyak rapat. Makan aja sampai lupa. Berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sekarang capek dahulu, yang penting liburan nanti pikniknya menyenangkan. Well, be going to Bali. Ku baca tulisan status di Facebook Erik. Dia baru menulisnya 8 menit yang lalu. Namanya juga pengurus OSIS. Mana ada yang gak sibuk? Atau minimal sok sibuk lah. Ya, aku yakin pasti ada yang jadi pengurus OSIS cuma buat ajang eksis. Biar bisa sok keren, nampang dan mondar-mandir keluar kelas di jam pelajaran dengan alasan tugas OSIS. Malah kayaknya sih kebanyakan pengurus OSIS memang anak-anak narsis macam itu. Paling tidak itulah yang sering kulihat di sekolah. Tapi kalau Erik, aku masih percaya dia jadi pengurus OSIS bukan buat cari sensasi. Dia nggak perlu sok keren karena bagiku dia memang udah keren. Di sekolahku, murid cowok kelas 1 yang ditaksir bejibun cewek dari kelas 1 sampai senior-senior kelas 2 dan kelas 3. Siapa lagi kalau bukan Erik? Pengurus OSIS berwajah tampan tanpa jerawat, berbadan atletis dan serba berbakat, dari basket, main musik, sampai menyanyi. Bahkan namanya sekarang juga mulai populer sampai ke sekolah lain. Aku rasa gak berlebihan kalau aku menyebutnya sebagai idola di sekolah. Setelah membaca status Facebooknya tadi, seperti yang biasa aku lakukan, dengan semangat ku kirim komentarku. Kalau nggak sempat makan nasi, makan pisang aja buat stok tenaga. Keep the spirit. Baru beberapa menit lewat, sudah ada 2 komentar yang mengekor di bawah komentarku. Riko 100% cute. Cie Dimas, perhatian banget nih sama Erik. Joni selalu bahagia. Dimas, ingat kamu tuh cowok. Erik juga cowok. Sialan, rese banget 2 orang norak bernickname Super Katrok itu. Emangnya salah ya kalau aku ikut menyemangati Erik? Ku ketik balasku dengan emosi. Woi, aku kan cuma ngasih masukan ke Erik. Nggak boleh. Nggak lama langsung nongol balasan lagi. Riko 100% cute. Ngelunjak banget sih. Cuma ngasih saran begitu aja balasnya pengen masukin. Hehehehe. Dosa apa aku hari ini sampai harus menghadapi komentator busuk macam ini? Hatiku rasanya seperti kemasukan ulat bulu, gatal dan panas, naik pitam. Aku maklum sih kalau pikiranmu tujuannya keselangkangan. Otakmu kan memang di situ. Ku ketik balasanku segera ku kirim. Tapi loadingnya kok lama ya? Ku ketik tombol refresh dan hah? Kok tulisan statusnya Erik tadi udah nggak ada? Dihapus. Kulihat di daftar chat, Erik masih online. Rik, statusmu yang tadi kamu hapus ya? Aku langsung menyapa Erik di halaman chat. Aku hapus, jawab Erik gak lama kemudian. Aduh, ternyata benar, dia hapus. Jadi gak enak nih sama Erik. Oh, sorry ya kalau bikin yang lain jadi reseh, balasku dengan rasa menyesal. Never mind, balas Erik. Semoga Erik gak marah, tapi aku tetap ngerasa gak enak sama dia. Perkara kecil yang menyebalkan, gara-gara 2 makhluk berkomentar busuk itu. Oke deh, istirahat aja kalau memang kecapean. Good night. Akhirnya aku ketik pesan penutup. Tapi ternyata Erik langsung off lebih dahulu. Aku tahu, biarpun Erik bisa bilang never mind, tapi pastinya dia jengkel gara-gara perkara tadi.
Aku juga ngapain sih tadi harus meladenin para komentator gak penting itu. Beginilah jadinya sekarang, lagi-lagi salah. Aku memang selalu serba salah. Sebenarnya masalah di FB seperti ini bukan cuma sekali ini saja terjadi. Beberapa hari kemarin juga terjadi hal yang sama. Komentarku yang sebenarnya cuma satu kalimat berbunyi kurang lebih, "Semangat ya Rick, semoga lulus tesnya." Akhirnya juga berakhir di tombol delete. Kalimat penyemangat dariku saat Erik harus ikut tes susulan karena habis sakit. Itu dihapusnya juga gara-gara jadi sasaran komentar dari orang-orang yang gak penting yang hobi nyampah. Sekarang terjadi lagi. Kenapa sih rasa perhatian itu bisa menjadi begitu salah? Sedih dan dongkol bercampur aduk. Aku log out, ku tutup pula browserku. Lalu shutdown, ku tutup laptopku. Kutinggalkan tempat dudukku dan segera menggelinding ke kasur. Ku peluk gulingku erat-erat. Makan hati, makan pikiran, emosi. Ini bikin aku capek. Lupakan sejenak dinding yang tebal itu. Aku mau tidur. Namaku Dimas. Aku akan berumur 17 tahun di sebuah tanggal di bulan September nanti. Aku kelas 1 SMA dan sebentar lagi mau naik ke kelas 2. Aku tinggal di sebuah kota di Jawa Tengah. Kota yang cukup ramai tapi juga nyaman. Solo, kota yang punya slogan The Spirit of Java. Dalam banyak hal aku gak jauh berbeda dengan anak-anak cowok lainnya yang seumuran. Aku punya 6 hari buat berangkat ke sekolah tiap pagi dan pulang di sore hari. Selain teman sekolah, seingatku aku gak punya teman bergaul lainnya. Itu pun aku jarang bergaul dengan mereka di luar sekolah. Ya, aku juga tergolong anak rumahan yang lebih banyak tinggal di rumah sehabis pulang sekolah. Aktivitasku di luar rumah selain sekolah paling-paling cuma sekedar refreshing yang biasanya aku nikmati sendiri. Entah itu jalan-jalan, lihat-lihat kota, ataupun nonton film. Jadi, aku bukan anak gaul. Predikat seperti itu sih nggak penting bagiku. Di rumah aku tinggal bersama kedua orang tuaku. Sebutanku buat kedua orang tuaku memang nggak ada kesan Jawanya sama sekali. Aku nggak memanggil mereka dengan sebutan bapak atau ibu, seperti lazimnya keluarga Jawa, tapi memanggil dengan sebutan papa dan mama, karena ya mungkin kebiasaan dari kecil aja. Papa orang Jawa asli dari Solo, sedangkan mama dulu tinggal di Jakarta, tapi aslinya campuran Sunda sama Manado. Mama lebih terbiasa pakai bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa ataupun Sunda. Papa akhirnya juga begitu, tapi bukan berarti kami gak bisa bahasa Jawa ya. Cuma soal kebiasaan aja, hehehe. Keseharian papa dia sibuk kerja di kantor dari pagi hingga sore, bahkan kadang sampai malam. Kalau bisa pulang lebih awal, biasanya juga pilih tinggal di rumah aja. Sedangkan mama kerja di perusahaan asuransi, entah apa istilahnya. Pokoknya sering berada di luar mencari nasabah. Buat membantu mengurusi pekerjaan sehari-hari di rumah, kami punya pembantu bernama Mbok Marni. Sudah setengah tua, tapi justru itulah, dia bukan tipe pembantu yang banyak tingkah. Sederhana, sabar, gak norak, dan syukurlah dia juga gak suka caper ke tetangga. Tipe pembantu rumah tangga yang baik lah. Lalu aku tetap dengan aktivitasku sendiri. Berangkat ke sekolah tiap pagi, lalu pulang ke rumah sore hari. Sesekali bantu bersih-bersih rumah, menyirami tanaman, menyapu halaman, atau keluar dengan motor sekedar refreshing. Begitulah. Aku rasa gak ada schedule yang istimewa dengan keseharianku. Apakah hidupku membosankan? Aku memang punya orang tua yang cukup sibuk, tapi aku bisa maklum kesibukan mereka. Lagi pula aku bukan anak cowok yang cuma bisa bengong sepanjang hari di rumah sepulang sekolah. Sebenarnya aku punya satu hal spesifik yang selalu bisa ku kerjakan sendirian di kamar. Aktivitas dengan sebuah laptop. Baiklah, laptopku memang bukan seri termahal di mereknya, tapi dia bisa berfungsi optimal. Buatku itu sudah cukup.
Malah berkat papa yang mau berbaik hati memasang saluran internet di kamarku, itu lebih dari cukup. Dengan begitu, laptopku ibarat teman yang selalu siap kapan saja. Selama gak lowbat, dia bisa jadi apapun yang kubutuhkan. Dia memang gak bisa jadi hamburger kalau aku lagi lapar, tapi dia bisa jadi bioskop kalau aku lagi pengen nonton film. Dia bisa jadi musik player yang asik kalau aku lagi pengen dengar musik. Dia bisa jadi studio foto kalau aku lagi pengen narsis, mengedit foto sendiri dibikin lebih cakep. Tapi pastinya bukan kayak so imut seperti anak-anak alay. Hahaha. Dengan fasilitas internet, aku bisa bermain-main di situs-situs yang menyenangkan. Dari jejaring sosial, forum maya, situs pendidikan, sampai situs entertainment. Ya, aku memang anak rumahan, tapi bukan berarti aku gak tahu apa-apa soal realita di luar rumah. Kehidupan yang sebenarnya, bahkan yang ada di luar sana yang gak bisa kutemui secara langsung. Aku bisa mengintipnya lewat sebuah jendela bernama internet. Aku gak merasa ketinggalan zaman. Jadi sekali lagi, apakah hidupku membosankan? Aku rasa selama ini aku bisa menikmatinya. Jadi aku harus jawab apa? Enggak kali ya. Ngomong-ngomong soal internet, aku juga gak akan munafik buat mengakui satu hal lagi. Buat anak cowok sepertiku, kayaknya udah rahasia umum kalau dunia maya itu selalu buat mencari pengetahuan soal perkembangan zaman, juga merupakan sebuah tempat buat cuci mata. Hehehe. Ini abad 21. Seks dibicarakan di mana-mana, termasuk juga remaja-remaja usia belasan tahun, usia SMP, bahkan ada yang SD. Terlepas benar atau salah, ini realita kan. Tapi mungkin kita semua juga paham bahwa gak semua orang yang berani bicara soal seks itu pernah melakukan langsung apa yang mereka bicarakan. Zaman sekarang, siapa anak SMA yang masih gak tahu soal ML? Pasti sudah pada tahu, tapi mungkin sebagian besar belum sampai ke bagian prakteknya. Cuma pintar di teori saja, dan itu termasuk aku. Hahaha. Di Indonesia, cowok umur 17 tahun yang mengaku belum pernah berhubungan seks masih dianggap wajar. Beda soal dengan di Amerika yang katanya sebagian besar anak di usia SMA sudah pernah melakukan hubungan seks. Di sana mengaku virgin hanya akan menjadi bahan tertawaan, katanya sih. Makanya aku gak malu buat mengakui bahwa aku termasuk orang yang baru tahu teorinya, karena ini adalah Indonesia, bukan Amerika. Ya, internet mungkin adalah salah satu faktor utama yang mendongkrak revolusi pengetahuan, termasuk pengetahuan soal seks. Dengar cerita dari sana-sini, katanya waktu zaman tahun 90-an dulu, orang-orang yang berotak mesum udah bersyukur banget bisa lihat gambar porno di stensilan. Sekarang kalau mau, siapapun bisa nonton di layar dengan gambar yang bergerak. Kalau mau nonton film, gak perlu lagi selintutan malu-malu buat pinjam video porno jadul yang bentuknya mirip batu bata itu. Tinggal download aja di internet, malah tinggal pilih mau cari yang seperti apa. Aku sebagai generasi internet perlu bersyukur gak ya? Hahaha. Aku akui aku memang bukan anak rumahan yang polos. Pikiranku sama mesumnya dengan anak-anak cowok seumuranku yang sedang melancar hormonnya, yang kadang merasa berdosa tapi masih ogah tobat. Tapi paling tidak aku masih tahu batas. Aku bukan maniak, dan aku juga gak akan melakukan hal privat di tempat umum. Aku masih cukup tahu moral untuk tidak mengotori meja warnet, apalagi meja di kelas. Begitulah, internet memberi banyak pengetahuan yang gak diajarkan di sekolah. Aku bisa mencari sendiri apa yang ingin aku tahu lewat dunia maya. Dan sejauh ini aku menikmatinya. Baiklah, ada satu hal lagi yang harus ku akui tentang diriku. Oke, yang ini lebih serius dan juga lebih sensitif soal jati diriku. Di antara kesamaan umum dengan anak-anak cowok lainnya, aku memiliki saat yang mungkin bisa dikatakan sangat berbeda dari kebanyakan orang. Mungkin sejak awal kali aku masuk SMP, aku sudah menunjukkan tanda-tanda itu. Aku cenderung lebih suka mengamati orang-orang tertentu, dan aku makin menyadari sejak aku intens berhubungan dengan dunia maya.
Seringkali aku memang gak bisa menghindari rasa penasaran untuk melihat sesuatu yang kupikir bisa menjadi sekedar pelepas stres. Saat aku melihat gambar-gambar sensual, menonton videonya, lama-lama kondisiku ini semakin terasa jelas. Di saat melihat adegan antara cowok dengan cewek, mataku selalu cenderung untuk fokus melihat si cowok. Jujur aku sangat resah, merasa cacat, sakit, salah, dan sebagainya. Awalnya begitu. Tapi seiring keakrabanku dengan dunia maya, aku juga belajar banyak hal yang mengimbangi kebingunganku. Aku bergabung di forum-forum termasuk forum gay di internet. Semua pengalaman soal di dunia maya, mempelajari realita berdasarkan pengalaman-pengalaman orang lain yang punya kondisi yang sama sepertiku. Mencari penjelasan-penjelasan ilmiah dan merenungkannya. Hingga akhirnya aku temukan sebuah kesimpulan atas diriku bahwa aku rasa aku memang seorang gay. Berbeda dengan pendapat orang-orang pada umumnya yang menyebut homoseksual adalah penyakit. Sumber-sumber ilmiah yang kubaca mengatakan bahwa ilmu kedokteran sudah lama meninggalkan anggapan itu. Jadi, homoseksual bukanlah penyakit. Ini adalah sebuah karakteristik, bukan untuk disembuhkan atau ditularkan. Pemahaman itulah yang melegakanku. Itu juga menuntunku pada kesimpulan bahwa sebaiknya aku mulai berhenti menyangkal keadaanku. Aku memang belum pernah pacaran, tapi kalau kamu seorang cowok straight, kamu gak perlu harus pacaran dengan cewek dulu agar bisa bilang bahwa kamu seorang straight. Untuk mengakui diri sendiri dasarnya adalah apa yang kita rasakan dalam diri kita secara jujur. Bukankah begitu? Apakah dunia maya membuatku menjadi gay? Tidak, aku rasa dunia maya hanya mengungkap seperti apa sebenarnya diriku. Dan sekarang aku mulai menerimanya. Aku tahu gay masih sulit diterima oleh sebagian besar masyarakat termasuk di Indonesia. Jadi biarpun aku bisa menerima diriku sendiri, bukan berarti aku akan coming out ke semua orang. Aku gak senaif itu. Aku masih merahasiakannya, terutama di dalam keluarga ini. Karena bagaimanapun, aku tahu resikonya. Entah apa kalau aku akan bilang ke orang tuaku. Aku gak mau memikirkan itu dulu. Terlalu rumit. Masa muda cuma sekali. Aku gak mau menghabiskannya dengan menjadi anak stres. Inilah diriku. Aku ingin menerima dan berusaha menikmatinya. Aku ingat sebuah pendapat yang berkata, everybody is unique after all. Aku masih merasa normal meskipun aku berbeda. Aku masih realistis meski aku sering berhubungan dengan dunia maya. Ingin bukti, aku punya cukup banyak kenalan di dunia maya. Kuakui diantaranya adalah cowok tampan, atau ya setidaknya foto yang mereka tunjukkan memang tampan, meski nggak ada jaminan bahwa itu foto asli mereka. Di antara mereka ada yang berterus terang untuk mencari pacar, boyfriend, bahkan sangat lugas mengatakan bahwa mereka mencari kepuasan seks. Tapi ada juga yang menyatakan cuma ingin mencari adik dengan kriteria fisik yang bla 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 bla. Aneh kan, cari adik tapi melibatkan performa fisik. Gak tulus banget. Yang diakui adik cuma yang cocok dengan selera. Maaf deh, aku gak percaya. Yups, seindah apapun dunia maya, tetaplah banyak hal yang menjebak di sana. Karenanya soal cowok, aku lebih berharap pada orang yang benar-benar aku kenal. Dan aku tahu siapa orang itu. Ya, aku suka dengan seseorang. Dia bukan model porno yang aku lihat di internet, bukan juga kenalan dari dunia maya. Dia seorang cowok tampan yang satu sekolah denganku, dekat dengan lingkungan sehari-hariku. Seorang cowok yang sebenarnya anak yang baik, meski kadang agak sensitif. Cowok yang pernah beberapa kali menghapus komentarku di Facebooknya. Cowok yang jadi idola dan disukai cewek-cewek di sekolahku. Dan mungkin cuma aku satu-satunya cowok yang menyukainya. Eric. Ya, dialah orangnya. Tentang dia, aku selalu menulisnya di sebuah tempat di dalam laptopku, disebut diary. Sekarang aku jadi ingin membukanya lagi.